Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you're just doing fine. Stay healthy, stay home, and keep learning English. Today we're gonna learn about new materials. It's all about idioms. Have you ever heard about idioms? Idiom, by definition, is a group of which words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the meaning of each word on its own. Jadi idiom adalah sekelompok kata dalam susunan yang fix dan order, yang mana artinya itu spesifik. Dia punya arti yang khusus yang berbeda dari arti kata per kata yang membentuk idiom itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sekalian mengartikannya word per word, nggak nyambung nanti ya. Jadi ini penting kalau kalian belajar bahasa Inggris dan tahu idiom. Kenapa? If the more idioms you know, the better your spoken English will be, gitu ya. Semakin banyak idiom yang kalian ketahui, semakin bagus. Jadi bahasa Inggris kalian lebih upgrade ya, karena tentu dengan istilah-istilah seperti native ya. Oke, you ready? Ya, let's go. Yang pertama adalah don't beat around the bush ya. Nah, ini apa artinya? Nah, saya beri contoh nih yang pertama. Kalau kita artikan kata per kata ini nggak nyambung ya. Don't beat around the bush. Jangan muter-muter di sekeliling bush, bush. Bush itu semak-semak. Jangan muter-muter di semak-semak, mau ngapain? It's totally not the meaning. Don't beat around the bush artinya adalah to delay or avoid talking about something difficult or unpleasant. Ini adalah muter-muter, jadi menunda membicarakan itu yang ingin disampaikan. Biasanya karena alasan difficult atau sesuatu yang tidak baik ya. Don't beat around the bush. Jadi basa-basinya gitu ya. Contohnya, just tell me what happened. Don't beat around the bush. Ayo cepet ngomong, nggak usah muter-muter, nggak usah basa-basi, nggak usah bertele-tele gitu ya kira-kira ya. Okay, I think this one is easy. This is the one I like. I like this one. It has the best of both worlds. Ini apa artinya kira-kira? All the advantages ya. Kalau Anda punya best of both worlds, berarti Anda itu punya enak dan enak gitu ya. Semuanya bagus ya. Contoh, he does what he likes doing and being paid for. Dia melakukan apa yang dia kerjakan dan digaji. Ya kan? It has the best of the world. You have the best of both worlds gitu ya. Contohnya ada yang hobi main bola dan dia bermain secara profesional, bermain bola dan digaji. Oh, if you are that one, you have the best of the both worlds. Gitu ya. You have the best of both worlds, sorry ya. Kira-kira gitu ya. Kalau Anda punya dua hal yang baik dan baik atau semuanya baik dari sesuatu, maka Anda has the best of both worlds gitu ya. Kira-kira begitu ya. Next, bite off more than you can chew. Artinya, bite itu menggigit, more than you can chew, lebih dari yang bisa kau kunyah. Agak nyambung sih, tapi artinya bukan masalah makanan ini. Taking on too many responsibilities. Artinya Anda sedang mengambil terlalu banyak amanah atau tanggung. Bite off more than you can chew. Kalau Anda sedang mengambil sesuatu yang melebihi kapasitas Anda atau terlalu banyak, ini Anda sedang you bite off more than you chew. Tapi ini baik ya, because you can push yourself. Anda bisa melakukan hal lebih dari yang biasanya. Contoh, I told him I can finish the project in a day. I think I bite off more than I can chew. Satu hari, kayaknya saya terlalu ya terlalu mungkin bisa selesai 3 hari, Anda bilang sehari. Well, you bite off more than you can chew. Okay. Next, we have blessing in disguise. Apa ini? Blessing in disguise. It look bad but will turn out well. Itu adalah untuk menggambarkan sesuatu yang kelihatannya tidak bagus, tapi ada hikmahnya. It turn out well, tapi akhirnya kemudian ada kebaikan di setelahnya ya. Sesuatu yang tampak pada awalnya itu tidak baik, tapi ada sisi baiknya ternyata ya. Ada hikmahnya lah kalau bahasa kita ya. Contoh, the COVID-19 blessing in disguise. I can teach from home and spend more time with my family. Ya, itu salah satunya. Blessing in disguise bagi dosen misalnya ya. Walaupun ya tidak work from home terus ya, tapi salah satunya itu. Ada blessing in disguise-nya adalah I can be with my family more often than
than I was. Gitu. Okay? Jelas ya, mudah yang ini ya. The next one. This one is very popular. Can't judge book by its cover. Anda tidak bisa melihat buku dari sampulnya saja. Ini kelihatan artinya ya. Contoh saja langsung ya. Sorry. My father is a humorous man, but many people judge him by his cover. Ayah saya itu sebenarnya orangnya lucu, punya selera humor yang bagus. Melihat dia dari sisi luarnya saja, kelihatan besar, tinggi, hitam, jarang senyum, padahal dia itu lucu orangnya ya. Iya, apa artinya? Can't judge book by its cover. It's not about appearance. Ya, satu-satunya cara untuk melihat itu penampilan itu bukan satu-satunya cara untuk melihat sesuatu ya, atau orang atau manusia ya. Gitu kira-kira ya. Next we have this one. This one is also useful. Give one the benefit of the doubt. Ini artinya adalah assuming the best about someone. Ini husnuzon ya. Berprasangka baik, pokoknya baik deh. Nah, ini biasanya terjadi kalau kita sudah punya trust, percaya, atau mungkin pada keadaan emosi yang tidak stabil. Misalnya ya, I give one the benefit of the doubt. Aris falls in love with Ani. He gives her the benefit of the doubt. Karena Aris ini jatuh cinta dengan Ani, ya, dia percaya ya, pokoknya percaya yang baik-baik semua dari Ani. Ya, jadi nggak kritis ya biasanya. Ini kalau karena faktor suka, jatuh cinta, atau mungkin bisa juga karena keluarga ya. Jadi you give someone the benefit of the doubt gitu ya. Atau karena dia dosen kamu lalu kau percaya padahal yang diomongin salah misalnya. You give your lecturer the benefit of the doubt ya. Gitu kira-kira ya. In the heat of the moment. Nah, ini bagus sekali nih. In the heat of the moment artinya being overly emotional and doing something. Artinya Anda melakukan sesuatu yang kurang tepat atau stupid atau bodoh ya, karena terlalu emosi waktu itu ya, karena keadaan. Misalnya contohnya kalian biasanya in the heat of the moment ketika screaming, shouting, swearing, mungkin mengumpat, jangan sering-sering, tapi swearingnya jangan sering-sering mengumpat. Atau Anda sedang disakiti gitu, atau ada seorang yang berbuat tidak baik kepada Anda, lalu secara refleks Anda marah dan ya, in the heat of the moment you swore atau you swear or you spell out the dirty words, atau you do some violence misalnya ya. Jadi in the heat of the moment adalah melakukan sesuatu yang Anda sadari tidak baik, tapi Anda sadari pada saat yang sama itu karena Anda emosi gitu ya. I do apologize for whatever I said. It was in the heat of the moment gitu ya. Maaf ya, apa yang sudah saya ucapkan, apapun yang saya ucapkan tadi karena waktu itu saya emosi gitu ya misalnya. Well, this one is beautiful. Kill two birds. Bisa ketebak sekali bagaimana kill two birds with one stone. Membunuh dua burung dengan satu batu gitu ya. Nah, ketahuan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sekali mendayung 2-3 hari nggak hilang capeknya. Maaf ya garingnya. Sekali mendayung 1-2-3 pulau banyak sekali, 2-3 pulau terlampaui misalnya ya. Studying in the university is killing two birds with one stone for me. I can get a degree and run my business at the same time. Nah, ini mahasiswa pebisnis ini ya, dia kuliah tapi pada saat yang sama dia juga bisnis di kampus ya, jualan atau dan seterusnya. Get two things done at once, melakukan dua hal pada waktu yang sekaligus ya, pada satu waktu gitu ya. Kill two birds with one stone, kira-kira gitu ya. Let the cat out of the bag. Nah, ini bukan ngeluarin kucing dari karung, no way. Ini artinya jauh sekali. Artinya adalah share a secret you are not supposed to. Artinya kalian memberitahu rahasia yang tidak perlu disampaikan dan tidak seharusnya disampaikan. Anda ujung-ujungnya nanti kan gibah ya. You share things that you're not supposed to.
I will not come to the wedding tomorrow. Please do not let the cat out the bag. Besok aku nggak akan ke Jagong ya. Tolong jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Kenapa nggak jadi Jagong? Ya mungkin besok ya nggak tahu ya. Misalnya kayak gitu ya. Don't let the cat out the bag. Kira-kira gitu ya. Miss a boat? Miss the chance opportunity. Simply as that. Artinya Anda kehilangan kesempatan, melewatkan kesempatan. Contohnya, I woke up late that I missed the boat to meet the singers. Ya. Saya kebangun telat, jadi saya kehilangan kesempatan bertemu dengan penyanyinya. Ya, mungkin dia punya favorit sedang konser belakang rumah, bangun udah selesai konsernya. Ya. I missed the boat, gitu ya. Don't miss the boat. Do it, go for yourself. Jangan hilang kesempatan, jangan kau tinggalkan kesempatan ini. Once in a blue moon. Bagus ini, suka saya. Once in a blue moon artinya something that happens rarely, sesuatu yang terjadi dan jarang sekali terjadi. Kalau saya itu, ini saya ambil contoh personal experience ya. I eat sushi blue moon. Saya itu makan sushi bisa dihitung ya, jarang sekali. Kecuali itu adalah pesanan terakhir dan tidak ada menu yang lain ya. Once in a blue moon. Coba kalau kalian apa ya? Once in a blue moon yang kalian jarang sekali terjadi pada kalian. Misalnya. Take with a grain of salt. Take with a grain of salt. Every time people talk bad about you, just take with a grain of salt. Setiap kali orang ngomongin kamu jelek, just take with a grain of salt. Apa artinya? Cuek aja. Artinya adalah to not take something too seriously. Tidak usah diambil serius kalau itu memang tidak baik buat kamu gitu ya. Masuk keluar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu yang bagus ya. Kalau hal negatif ya. Karena ada haters, ada nyinyirers gitu, apalagi juliters dan seterusnya yang kalau kalian dengerin rugi. So you have to take with a grain of salt, okay? Don't listen to them. Up in the air. My plan for study next year is up in the air. Up in the air itu artinya tidak jelas. Rencana saya untuk kuliah tahun depan itu masih gak jelas. Ya karena pandemi ya. It is unsure, indefinite. Betul? Stab someone in the back. Nah, ini bisa ketebak ini. Apa ini? Ditusuk dari belakang, tapi bukan tusukan pisau ini. Betray someone who has trusted you. Jadi dihianati oleh seseorang yang sudah kau percaya ya, atau yang sudah mempercayai kita. I cannot believe my best friend stabbed me in the back. Semoga ini hanya ada di sinetron saja, di movie saja, tapi di dunia nyata ya pasti ada lah. Okay? Be careful. Lose your touch. Nah, ini satu idiom yang menarik sekali. If you don't practice your English every day, you lose your touch. Nah, ini kalian kalau anak bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris dan tidak praktis tiap hari, you can lose your touch. Kamu bisa hilang ability atau skillmu bisa lama-lama pudar gitu ya. To lose one talent or ability one's had gitu ya. Sama seperti olahragawan, once they don't practice, they stop from competition, they will lose their touch ya. The next one will be sit tight. Sit tight. When you have a best for exam, sit tight. Artinya sit tight. Take no action, just wait. Diem aja, tunggu. Ini biasanya sesuatu yang kita sudah lakukan, ya udah tunggu saja. Akan terjadi apa, lulus apa tidak, dan seterusnya ya. Sit tight. Duduk diam aja. Itu ya. Next we have rule of thumb. Rule of thumb. Rule of thumb. Thumb ini ya, thumb. Subscribe ya. If you speak with the elder here, you have to lower your voice. Thumb here. Rule of thumb itu kayak general rule, aturan umum di suatu tempat atau daerah atau secara umum saja, but not scientific. Tapi itu nggak terbukti secara saintifik juga ya, hanya kebiasaan. Misalnya kalau kita di sini kalau ngobrol dengan orang dewasa yang lebih tua harus apa? Ya nggak usah keras-keras, suaranya harus lebih di bawah, sopan. Itu rule of thumb ya.
Kalau ketemu dosen, rule of thumb-nya apa? Ya WA, perkenalkan diri, nama, jangan langsung Bapak di mana, dengan siapa, berbuat apa, gitu kan nanti. It's not the rule of thumb ya. Next, ada face the music. Nah, ini bagus, ini ada lirik face the music. I'm no longer your muse. Nah, lirik apa itu? Face the music, Andy. She did not like you. Apa itu? Face the music artinya accept the reality. Terima kenyataan ini ya. Face the music, Andy. She didn't like you. Udah, terima kenyataannya. Dia tidak menyukaimu, Andy. Sudah, ya, lost. Gak usah rewel ya. This one is the one I like. This one look like $1 million. Artinya to look really good. Jadi ini artinya bukan wah kau tampak seperti duit gepeng-gepeng gitu bulat-bulat. No, you look like $1 million. Artinya Anda keren sekali, kelihatan really good ya. Hi Lisa, you like $1 million in that white gown ya. Oh ini harusnya look like ya, maaf ya. Hi Lisa, you look like $1 million gitu ya. Wow, Lisa kau tampak keren sekali di dalam gaun putih itu. Mungkin dia sedang jagong ya. Okay. The next one, get over something. Get over something means you no longer emotional affected by something. Get over something itu artinya Anda sudah tidak lagi baper, tidak lagi terpengaruh sesuatu terpengaruh secara emosional dengan sesuatu, baik itu kenangan atau pengalaman buruk atau trauma dan seterusnya. Sehingga kalau Anda bilang I'm fine now, I already get over it, berarti Anda sudah nggak baper lagi kalau topik itu dibahas. Get over something. Nah ini biasanya untuk past memory yang sad memory ya. Untuk sad boy dan sad girl, get over it. Ayo ya. Nah, udah dilupakan saja ya. Crunch time. Nah ini seperti makanan ya, crunch bukan ya, itu lunch time. It's crunch time for my essay. I have 4 deadline for today. I'm dead. Crunch time itu kalian kalau mahasiswa atau apapun ya, kalian biasa punya hari terakhir pengumpulan tugas. Nah ya tinggal 1 hari, tugasnya masih 10. That's crunch time. Crunch time is the time when the deadline is approaching and you have much to do. Nah, sistem kebut semalam ya. Nah, kalau sudah crunch time biasanya kalian mahasiswa atau siapapun yang belajar itu jadi kreatif ya. Keluar kekuatan inner powernya ya. Crunch time. Okay? Get out of hand. Get out of hand. Get out of hand. Get out of hand. Artinya lose control. Artinya apa? Get out of hand. Lose something. Kehilangan kendali dari sesuatu. The police were called in when the situation began to get out of hand. Pak polisi biasanya akan masuk ya ketika situasi sudah tidak terkendali ya, sudah chaos, okay? Get it out of your system. Artinya to finally do something you have wanted to do. Artinya adalah akhirnya Anda melakukan sesuatu yang ingin Anda lakukan. Get it out of your system. Get it out your system. Get it out of your system. If you think you have to do it, get it out of your system. Kalau kamu pikir itu kamu harus melakukan itu, lakukan saja ya. Misalnya ada sesuatu yang Anda pendam dan Anda ingin lakukan, dan selama ini Anda tidak mau lakukan, akhirnya Anda lakukan, atau Anda disarankan untuk come on just do it. Namanya get it out of your system. Ayo do it gitu ya. Hang in there. Hang in there itu bukan you gantung di sana. Hang in there. I will let you hang in there. Hang in there itu artinya adalah wait and be patient. Menunggu dan sabar gitu ya. Teguh ya, survive. When I was studying abroad, everything was difficult, but I was hanging there. Waktu saya kuliah dulu, wah banyak sekali kesulitannya, tetapi saya menunggu dan bersabar dan survive. Gitu tak? Thank you, that's all today. Thank you, I love you 3000 for joining.
Selamat belajar. Yang terpenting adalah kalian practice ya. Try to create as many as sentences as possible. Buat kalimat sebanyak-banyaknya dengan pola-pola idiom yang sudah kita pakai, or practice atau langsung diucapkan biar nanti ingat gitu ya. Thank you. Thank you for joining, and if you think this one is beneficial and useful for you, don't forget to subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.